Sungguhnya kekuasaan itu adalah sesuatu yang memang bisa menjadi sumber fitnah. Kalau tidak kuat iman, tidak kuat jiwa, tidak punya integritas, berbahaya. Ya, berbahaya, bisa terkena fitnah. Ya, fitnah menjadi orang dolim, ya, sewenang-wenang, artinya dia berarti merusak dunianya dan merusak akhiratnya. Ya, merusak hubungan baik dengan masyarakatnya. Ya, bisa terkena fitnah yang lain. Ya, dengan kekuasaan dia bisa terjatuh kepada kemaksiatan karena ya tidak ada yang bisa melarang dia lagi berkuasa. Maka dalam kamus Islam, orang-orang secara umum harusnya tidak menjadi gila kekuasaan, ya, atau sekedar pengen berkuasa, ya, tidak. Kalau bisa dihindari, kita hindari, ya, dalam pengertian bila ada orang lain yang lebih baik kita yakini memimpin, ya sudah, karena ini ada tanggung jawabnya yang berat dari hari kiamat nanti. Tetapi ketika keadaan masyarakat, keadaan umat jauh daripada kondisi ideal, apalagi memprihatinkan dalam urusan agamanya juga, nilai-nilai Islam tidak terperhatikan misalnya. Nah, padahal jalan kekuasaan adalah menjadi salah satu jalan untuk itu, ya, perbaiki keadaan masyarakat dunia akhirat. Maka kewajiban muslim untuk mengupayakan kekuasaan itu, ya, termasuk kalau terpaksa untuk dirinya, ya. Maka di sini ketika ada suatu sistem dalam pergantian kekuasaan, caranya dengan harus mendaftarkan diri, ya, supaya memenuhi persyaratan, lalu mempromosikan diri supaya dipilih, itu menjadi hal yang tidak masalah, ya. Itu merupakan bahagian dari hal-hal yang mubah, ya, karena aturannya seperti itu, ya. Nah, kita bisa jadikan dalil tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang mempromosikan dirinya, ya. Dia tidak semata-mata mengatakan tunjuklah saya sebagai menteri keuangan, kira-kira begitu. Tapi dia mempromosikan, beliau alaihissalam, ya, mempromosikan dirinya, inni hafizun alim, saya orang amanah dan saya cakap mengurus itu. Nah, tentu masyarakat yang banyak, ya, kalau tidak seperti dulu, masyarakat masih sedikit, dalam interaksi masyarakat terbatas itu otomatis ketahuan tentang sifat-sifat seseorang, tentang rekam jejaknya. Tapi dalam masyarakat yang banyak diperlukan untuk mengkomunikasikan tentang kebaikan itu, rekam jejak, tentang pikiran dia, ide dia, gagasan, ya, konsep bagaimana kalau dia jadi pemimpin. Nah, tentu ini diharapkan memang benar-benar original, bukan pencitraan, bukan polesan, ya, sehingga dipaksakan. Dan ini yang sering banyak terjadi, sehingga banyak orang-orang yang tertipu. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang baik tidak boleh tinggal diam. Kalau kekuasaan ini kita serahkan kepada orang-orang yang gila kekuasaan, orang-orang yang hanya memikirkan urusan dunia, orang-orang baik berpangku tangan, menahan dirinya untuk tidak masuk ke situ karena takut tercemari, kira-kira begitu dalam tanda petik. Maka keadaan akan selalu berada pada orang-orang yang tidak baik itu, ya. Padahal kapan kita bisa melakukan perbaikan? Nah, dalam hal ini para ulama mengingatkan, ya, bahwa kalau kita belum bisa menghilangkan kemungkaran sekaligus, maka memperkecil kemungkaran itu. Dan kalau untuk itu harus melewati pendaftaran, promosi, ini termasuk bagian daripada wasail yang mengharuskan kita, karena tujuan yang baik selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan sekali lagi, kita tidak bisa mengatakan orang yang mengajukan diri bertentangan dengan syariat, karena sudah ada contohnya dari Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Hanya diingatkan kepada kita semua
bahwa itu bukan untuk kepentingan duniawi, tapi untuk melaksanakan amanah, membawa umat dan masyarakat menjadi lebih baik. Begitu.